Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, dimana seperti biasa kali ini gua akan merangkum sebuah film Jackie Chan kembali. Dimana di kesempatan kali ini gua akan merangkum film Jackie Chan yang berjudul Dragon Fish 1979. Sama dengan film kungfu sebelumnya, film ini akan mempunyai plot twist di ending ceritanya yang sangat di luar dugaan, yang pastinya tidak disangka-sangka. Sedikit sinopsis, film ini akan berkisah tentang aksi balas dendam Jackie Chan terhadap master kungfu jahat yang membunuh gurunya di masa lalu. Lalu, apa motif dari master jahat tersebut sampai membunuh guru Jackie? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Oke, film dibuka dengan diperlihatkannya event dari sebuah turnamen kungfu di mana setiap klan dari penjuru kota hadir untuk mengikuti event ini. Di situ terlihat nampak satu kontestan dari klan Tam Sam yang mana ia mampu mengalahkan semua master kungfu yang hadir dan dinyatakan menang dari event ini. Dia bernama Master Sam Tai. Dan kisah akan berfokus setelah ini, di mana pada saat Master Kungfu hadir untuk meresmikan klan miliknya, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang Master Kungfu lainnya yang bernama Master Chung. Yang mana tujuan dari Master Chung kemari bukanlah untuk bersosialisasi atau ikut merayakan keberhasilan dari klan Tam Sang, melainkan ia ingin mengambil papan medali milik Master Sam yang baru saja diraih. Alasannya, Master Sam dianggap tidak layak menerima papan tersebut karena belum mengalahkan dirinya. Sempat terjadi perdebatan di antara para master kungfu, akhirnya ditarik sebuah kesimpulan di mana Master Chang berjanji tak akan datang kemari dan mengambil papan tersebut kembali jikalau Master Sam mampu mengalahkannya dalam sebuah pertarungan. Master Sam pun setuju dan pertarungan pun dimulai. Let him have this sign. And I think that sign should come down. Akibat dari pertarungan tersebut, Master Sam pun mengalami luka dalam yang cukup parah hingga mengalami sakaratul maut dan meninggal dunia. Sebelum mati, ia berpesan kepada Jackie untuk menjaga istri dan putrinya serta memasrahkan perguruannya. Sementara itu, di satu sisi, Master Chang pun tengah bersukacita atas keberhasilannya dalam mendapatkan papan tersebut dan menjadikan klan miliknya sebagai klan para juara. Untuk itu, ia bermaksud mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan dengan para master kungfu lainnya. Ia meminta anaknya yang bernama Ling untuk memanggil ibunya agar bergabung ke dalam pesta tersebut. Namun yang secara mengejutkannya adalah saat Ling sampai ke ruangan ibunya, ia sudah mendapati ibunya tak bernyawa dalam keadaan tergantung. Sontak hal tersebut membuat Ling histeris untuk kemudian langsung memanggil sang ayah. Dan didapatilah sebuah fakta bahwa ternyata alasan Master Chung membunuh Master Sam adalah karena adanya rasa cemburu yang timbul dari hati seorang Master Chang, di mana dahulu kala sang istri ternyata merupakan mantan kekasih dari Master Sam. Master Chang menganggap bahwa istrinya masih menyimpan rasa terhadap Master Sam. Maka dari itu, dengan menyingkirkan Master Sam merupakan jalan terbaik agar hubungannya dengan sang istri tetaplah nyaman. Namun semua itu hanyalah kebodohan semata. Karena ya seperti yang kita lihat, sang istri memutuskan untuk bunuh diri karena keposesifan dari suaminya sendiri. Makanya jadi orang tuh jangan posesif-posesif, yang udah ya udah gitu loh. Masa lalu aja masih diinget-inget. Kutipan surat sang istri membuatnya sadar dan berpikir untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu ia pun memutuskan mengambil tindakan penebusan dosa dengan cara memotong satu kakinya sendiri.
Scene berganti ke 3 tahun kemudian, di mana terlihat sekelompok orang berbaju hitam tengah membunuh warga lokal dan mengambil sejumlah barang yang tersembunyi di balik tumpukan kayu tersebut. Di mana hal itu diketahui oleh salah seorang warga lainnya yang diam-diam bersembunyi. Lalu tak lama setelah itu, warga desa pun menemukan mayat orang yang dibunuh tadi dengan keadaan mengapung di dalam sungai. Karena ini masih menyangkut dari wilayah sekitar perguruan Master Chang, mereka pun berinisiatif membawanya ke sana. Sementara itu, situasi di perguruan Master Chang kini telah berubah total sejak kematian istrinya dulu, di mana nama dari klan miliknya saat ini sudah berganti menjadi klan Kesabaran. Di situ terlihat mereka tengah melakukan aktivitas pada umumnya sebuah perguruan dengan berlatih dan berlatih. Di mana bisa terlihat ada 2 murid senior yang sedang sparring masing-masing bernama Namsing dan Fukong. Lalu tak lama setelah itu, datanglah para warga yang membawa mayat tadi dan langsung melaporkan hal ini kepada Master Chang. Para warga meyakini bahwa semua tindakan pembunuhan yang terjadi belakangan ini itu semua dilakukan oleh klan Ngais, sebuah klan dengan tindakan kejahatan yang sangat terorganisir. Warga yang melihat kejadian pembunuhan tersebut pun berani speak up dan siap menjadi saksi. Untuk itu, Master Chang pun memerintahkan kedua murid seniornya agar mendatangi perguruan klan Ngais dan membawa tersangkanya yang bernama Fatih. Sesampainya di sana, mereka berdua bertemu dengan master dari perguruan Ngais yang bernama Kung Lao dan asistennya yaitu Hung Tai. Di mana tuduhan yang mereka berdua ajukan langsung disanggah oleh Kung Lao. Hal tersebut hampir memicu ketegangan yang berujung pertarungan. Namun, Hong yang memiliki alibi berusaha menenangkan Namsing dan Fukong. Hingga mereka berdua memutuskan pergi dan mengancam jika menemukan Fatih, mereka tak segan-segan akan membawanya. Let's finish off that damn Patience clan now. Be quiet. Before we move, we'll need a good reason. Yes. And then we'll be able to use our secret card. Adegan berpindah ke aktor utama kembali, di mana terlihat Jackie dan istri Master Sam serta anaknya tengah melakukan perjalanan menuju ke klan Kesabaran untuk menuntaskan misinya yaitu balas dendam. Oh iya, sejauh ini kita belum sempat berkenalan dengan istri dan anaknya Master Sam ya. Sang istri diketahui bernama Simo dan si anak bernama Angela. Sebenarnya bukan Angela juga sih namanya, gua salah aja. Habis nggak ada namanya sih, jadi ya udahlah sebut aja Angela ya. Tak langsung menemui Master Chang, mereka pun menyempatkan waktunya mengunjungi sebuah kuil untuk mengirimkan doa kepada mendiang suaminya. Di sela-sela itu, Jackie berjalan-jalan sejenak mencari angin segar di sekitaran kuil. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba datanglah komplotan dari murid klan Ngais yang mendekat ke arahnya lalu mencoba mengganggunya. Merasa bukan urusan penting yang harus dikerjakan, Jackie pun berusaha menghindar dan pergi. Namun yang ada justru mereka semua tetap memaksa Jackie. Sampai pada saat yang bersamaan, datanglah Ling dan adiknya yang mencoba menolongnya. Namun yang terjadi sungguh di luar ekspektasi dirinya, di mana Ling yang hanya seorang wanita justru mudah dikalahkan oleh mereka semua dan hampir beberapa kali mendapat pelecehan. Beruntung, Jackie yang kungfunya sudah di atas rata-rata mampu menampol mereka semua dengan mudahnya. Let's go. Come on. What's your name? Find out tomorrow. Oh, let's get back. Mengetahui Jackie yang sudah berada di wilayahnya, Master Chang pun mengumpulkan semua muridnya lalu memberi himbauan agar pada saat Jackie tiba nanti, jangan ada yang menyerangnya atau berbuat kasar padanya. Dari ungkapan yang dilontarkan Master Chang, bisa ditarik kesimpulan bahwa dirinya memang benar-benar mengakui kesalahannya dan siap menerima konsekuensi yang akan dilayangkan oleh Jackie. Di satu sisi, melalui investigasi yang dijalankan Hong Tai, mereka pun akhirnya mengetahui identitas Jackie yang telah memukuli muridnya. Dari sini terpintaslah sebuah ide di kepala Kung Lao untuk menyusun sebuah skenario agar Jackie mau bergabung dengan klannya dan membantunya dalam mengalahkan klan Kesabaran. Dengan bakat kelicikan yang Hong Tai miliki, Kung Lao pun memasrahkan tugas ini kepadanya. Keesokan harinya, tibalah Jackie di klan Kesabaran, di mana mereka bertiga sempat terheran-heran akan sambutan yang diberikan Master Chang. Mr. Chang, sit down. Tanpa banyak melakukan sunda gurau, Jackie pun langsung to the point dan siap melakukan pertarungan. Namun anehnya, Master Chang meminta Jackie untuk kembali kemari dalam waktu 3 hari ke depan jika ingin bertarung dengannya.
Bukan tanpa alasan. Faktanya, hal tersebut ia lakukan karena ada sesuatu yang akan ia sampaikan sebelum bertarung. Dengan perasaan bingung akan sebuah pertanyaan, Jackie pun setuju dan siap kembali lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Fukong yang sudah mengetahui tempat tinggal dari Jackie, diam-diam pergi menuju ke sana untuk mendahului gurunya melawan Jackie. Nah, di saat yang bersamaan, Jackie sendiri tengah santai di kediamannya bersama Angela. Tetapi, tak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar Ibu Simo. Dengan cepat, Jackie dan Angela pun mendatanginya. Entah bagaimana caranya bisa terjadi, tiba-tiba saja Ibu Simo mengalami sesak nafas setelah meminum teh yang tersedia di meja. Sang ibu menuturkan bahwa pada saat ia tertidur tadi, ia seperti mendengar langkah kaki di kamarnya. Namun karena ia beranggapan itu adalah Angela, Ibu Simo pun hanya membiarkannya saja. Dan saat Jackie kembali ke ruangannya, ia sudah disambut oleh kehadiran Fukong di sana. Di sini, Fukong bertanya apa sebenarnya permasalahan Jackie dan gurunya, sampai Jackie ingin menantangnya bertarung. Jackie pun menjawab dan menceritakan semua yang terjadi di masa lalu. Namun respon Fukong justru mengejeknya, di mana ia menganggap klan Tangshan memanglah lemah dan sudah sewajarnya mengalami hal seperti itu. Mendengar ucapannya yang seenak jidat, Jackie pun langsung menantangnya berduel. Tak terasa 3 hari waktu berlalu. Mereka pun kembali mendatangi klan kesabaran untuk membalaskan dendam. Setibanya masuk, Jackie dan yang lainnya langsung diantar menuju ke ruangan tempat Master Chang berada. Disinilah Master Chang mengungkapkan semua penyesalannya di masa lalu, di mana ia menceritakan semuanya mulai dari istrinya bunuh diri, lalu sudah membuatkan papan baru untuk klan Tangshan, sampai kakinya pun ia simpan hingga sekarang dan bermaksud untuk ditunjukkan kepada mereka semua. Hal itu ia lakukan dengan harapan bisa mengurangi beban dosa yang ada di dalam dirinya. Namun semua itu tak membuat Jackie iba untuk kemudian langsung menyerangnya. Akan tetapi, Ibu Simo langsung berteriak meminta Jackie untuk tak menyerangnya. Menurut Ibu Simo, dengan Master Chang mengaku atas kesalahannya sudah cukup baginya, karena balas dendam bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Not fair. I've a little plan to make them stay here. You're done. Huh, I dreamed up a very cunning scheme here. And better than that, he's going to be working for you. Singkat cerita, malam pun tiba. Mengingat keadaan ibunya yang tak kunjung membaik, membuat Jackie dan Angela memanggil seorang dokter untuk memeriksanya. Dan setelah diperiksa, betapa terkejutnya mereka tatkala mendengar ucapan sang dokter, di mana sang dokter memvonis penyakit ibunya adalah penyakit aneh. Sang dokter mengungkapkan akan sangat sulit menemukan obat untuk menyembuhkan ibunya. Namun sesulit-sulitnya penyakit disembuhkan, pasti akan selalu ada obatnya, kecuali HIV ya. Yang mana sang dokter menyarankan untuk meminta resep rahasia obat penyakit tersebut yang kebetulan dimiliki oleh klan Ngais. Apakah ini sudah diatur? Sepertinya iya. Karena hanya itu jalan satu-satunya, Jackie pun setuju dan siap mendatangi klan Somplak tersebut. Keesokan harinya, Jackie langsung menuju ke klan Ngais. Sesampainya di sana, ia langsung mengutarakan maksud dan tujuannya kepada Kung Lao untuk membeli obat tersebut. Namun sudah bisa ditebak sejak awal bahwa Jackie hanya akan diperalat oleh mereka. Di mana jika Jackie menginginkan obat tersebut, Jackie harus membantu klan Ngais dalam mengalahkan klan kesabaran. Jackie juga didoktrin oleh mereka bahwa apa yang dilakukan Master Chang itu semua hanyalah fake dan alibi semata. Dengan diiming-imingi obat yang lumayan banyak dan digratiskan untuk tinggal di hotel, Jackie pun akhirnya setuju.
Hari-hari berjalan seperti biasanya, di mana Jackie membelikan sedikit hadiah kepada Ibu Simo dan Angela serta menyerahkan obatnya. Di sini sang ibu mulai merasa tak enak karena terus-terusan membuat repot Jackie dan klan Ngais. Sang ibu juga mengutarakan kerinduannya akan rumah yang sudah lama mereka tinggal. Untuk itu, Jackie berjanji akan segera mendapatkan lebih banyak obatnya agar bisa segera kembali ke rumah. Hey, how you? What now? Huh? It's important. Scene berganti kembali ke wajah Fungkong, di mana ia mengklaim sudah menemukan tempat persembunyian Fatih berada dan barang-barang gelap yang mereka selundupkan. Untuk itu, ia pun mengajak Namsing menyelidiki tempat tersebut. Namun tanpa disangka-sangka, adik Ling yang mempunyai tingkat kekepoan yang tinggi diam-diam mengikuti mereka berdua. Dan ya, tiba-tiba saja sang adik diculik oleh segerombolan manusia yang diduga bagian dari klan Ngais. Lantas, apa sebenarnya yang direncanakan para bangsat tersebut? Sabar, sebentar lagi pasti terjawab. Hold it! Listen. Look at him. Kembali ke Jackie dan Hong Tai. Jackie dibawa menuju ke sebuah tempat dengan alibi adanya sebuah pekerjaan yang harus ia selesaikan. Namun hal itu hanya bullshit, karena ternyata Jackie dibawa menuju ke sebuah tempat yang sudah terdapat sang adik Ling dengan keadaan tak bernyawa. Lalu di saat yang bersamaan, Fukong dan Namsing tiba-tiba saja muncul dan menjadikan ini kesalahpahaman bagi Jackie. Listen to what? Come on! You like the grave that I picked for you? Right. You take it. Hold it. And whoever moves answers to me. Sampai sini sudah bisa dimengerti kan? Tujuan dari membunuh bocil tersebut agar memancing amarah Master Chang supaya nantinya Master Chang bisa bertarung dengan Jackie dan dikalahkannya. Memang ini skenario yang sangat organisir sekali. Tapi ini sih masih belum apa-apa karena selanjutnya kita akan dibuat lebih emosi lagi. Jadi mari kita lanjut. Sesampainya di perguruan, seperti pada umumnya manusia, mereka semua pun bersedih. Terlebih sosok sang ayah dan kakaknya yang amat sangat terpukul dengan kejadian ini. Keesokan harinya, Fukong dan Namsing kembali mencari tempat persembunyian Fatih. Nah, secara kebetulan, mereka berdua bertemu dengan salah satu anak didik Ngais untuk kemudian langsung menyerangnya. What do you want? Hey, hey, hey. Where's Fatso now? Huh? Hey, hey, Setelah berhasil menangkap Fatih, mereka berdua pun membawanya untuk diinterogasi dan setelah semua informasi jelas, penyerangan pun siap dilaksanakan. Namun betapa terkejutnya mereka semua ketika hendak berangkat, tiba-tiba Fatih sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan sebuah tusukan pisau. Alhasil, saksi pun hilang dan penyerangan pun sudah pasti gagal. Yang ada justru mereka akan mendapat masalah karena dituduh telah membunuh Fatih. Karena benar saja, Kung Lao yang mengetahui Fatih meninggal di markas kesabaran memutuskan untuk menyerang klan tersebut dalam waktu dekat ini. Ia pun memerintahkan Jackie untuk bisa menghabisi semua orang-orang Master Chang. Di sini awalnya Jackie menolak karena itu sudah di luar batas kemanusiaan. Namun dengan iming-iming resep yang diperlukan ibunya, Jackie pun luluh dan akhirnya siap berangkat. Sementara itu di satu sisi, Ling tiba-tiba berinisiatif datang ke penginapan Ibu Simo dan Angela, di mana tujuan ia kemari ingin memberitahu tindakan Jackie yang dilakukan belakangan ini. Mendengar hal itu sontak membuat mereka berdua kaget dan seakan-akan tak percaya dengan ucapan Nona Ling. Tapi setelah Jackie masuk dan diinterogasi, barulah Angela kecewa dengan kebenaran yang Jackie lakukan. Namun di sini Jackie memberikan alasannya kenapa melakukan hal tersebut,
Yang mana ia melakukan hal ini murni demi keselamatan Ibu Shimo karena Jackie sudah menganggap Ibu Shimo sebagai orang tua kandungnya. Faktanya, Jackie dirawat dan diurus sejak kecil oleh kedua orang tua Angela. Maka dari itu, apapun tindakannya asalkan demi orang tua, Jackie pun rela melakukannya. Tibalah waktu pertarungan dimulai, di mana kekecewaan nampak terlontar di ucapan Master Chang kepada Jackie. Akan tetapi, Jackie hanya mengutarakan bahwa dirinya melakukan ini semua murni pekerjaan semata. Jackie meminta agar Fatih dikembalikan jika tak ingin adanya pertarungan. Namun hal itu jelas ditolak oleh kedua senior dari klan Kesabaran yang langsung membuka aksi pertarungan di antara keduanya. What do you think? Tang isn't doing that without ace. Right. Help you. Dan disinilah terjawab sudah fakta yang kita tunggu-tunggu sejak pertengahan film tadi, di mana Fung Kong ternyata adalah bagian dari anak buah klan Ngais. Ia diberi tugas oleh Kung Lao untuk menyamar dan masuk ke dalam klan Kesabaran. Semua agenda pun mulai dari pembunuhan adik Nona Ling, lalu membunuh Fatih, bahkan meracuni Ibu Shimo pun itu semua sudah dilakukan mereka dengan terorganisir secara rapi. Jackie diminta untuk segera membunuh Master Chang jika ingin keluarganya dibebaskan serta mendapatkan obatnya. Namun ucapan tersebut disanggah dengan cepat oleh Ibu Shimo. Di sini Jackie dinasihati bahwa semua yang ia lakukan ini tidaklah benar. Bahkan jika mendiang gurunya tahu pun pasti akan sangat marah dengan tindakan Jackie. Untuk itu sang ibu pun memohon kepada Jackie untuk berhenti menuruti mereka semua. Dan naasnya ucapan tersebut menjadi ucapan terakhir dari mulut Ibu Shimo karena ia dinyatakan meninggal akibat racun yang ada di dalam tubuhnya. Jackie pun murka dan menghajar mereka semua. Mampus lo. Oh iya, bagi yang bertanya masalah download film, gua kayaknya udah pernah kasih paham deh. Kalau mau cari filmnya, tinggal search di Google aja lo kata kuncinya yang lengkap. Pasti ntar ketemu kok.
Oke bos, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di nextnya lagi. Tungguin aja video apa yang bakal gua garap, entah Jackie Chan atau apapun. Yang jelas pasti akan sangat seru. Oke, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again, man.